Salam jumpa saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Bersama saya Romo Yoris Giri, hari Sabtu 25 September 2021. Kita akan sama-sama merenungkan sabda Tuhan yang bertepatan di bulan Kitab Suci Nasional ini. Saya mengajak saudara-saudari untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Sempurna, dalam diri Putramu Yesus Kristus, Engkau telah menghimpun banyak jiwa di sekitar sabdamu untuk mendengar dan merenungkannya serta menghayatinya dalam hidup kami masing-masing. Semoga kami semakin setia dan taat kepada kehendak-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Sang Sabda Sejati Yesus Kristus, sahabat seperjalanan kami, agar hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu pula. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, kita seringkali menolak penderitaan. Apalagi di tengah dunia yang mengagungkan kemajuan teknologi dan informasi. Semua yang instan, yang enak, yang mudah dan gampang dapat secepat kilat diakses melalui media informasi. Manusia dengan sangat gampang dan mudah menikmati apa yang diinginkannya. Misalnya, kita tidak usah ke terminal bus. Hanya dengan mengangkat telepon, dengan segera bus, ojek, taksi, Grab akan datang menjemput Anda. Juga dengan makan dan minum. Dengan teknologi informasi, Anda bisa memesan makanan dan minuman kesukaan Anda dan langsung diantar ke tempat tujuan Anda sendiri. Dalam dunia hiburan atau dunia musik, semua jenis lagu dan musik ada dalam teknologi digital ini. Tinggal Anda mendownload saja, maka dengan mudah Anda bisa menikmatinya. Segala informasi yang baik dan jahat ada dalam genggaman tanganmu, tergantung Anda memilih yang mana. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Tuhan, penderitaan membuat hidup tidak enak dan serba sulit. Penderitaan mengasingkan kita satu sama lain. Penderitaan bahkan mematikan harapan manusia. Hampir setiap hari kita menjumpai penderitaan dalam hidup kita. Penderitaan fisik, penderitaan akibat penyakit, apalagi dunia, negara, pulau, dan keuskupan kita sementara dilanda oleh wabah COVID-19. Penderitaan membuat kita terluka, terbunuh, dan lain sebagainya. Ada juga penderitaan mental, gila, terasing, menyendiri, terbuang, dan terlalu banyak minum alkohol, narkoba, utang piutang, penipuan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam penderitaan mental. Penderitaan lainnya seperti kemiskinan, kebodohan, ketelanjangan, keterbelakangan
masih menjadi tema menarik di zaman ini, sekaligus perjuangan kita bersama untuk mengatasinya. Dalam bacaan kita hari ini, Lukas memberitahukan kepada kita tentang penderitaan Yesus. Pemberitaan yang kedua, bahkan nanti ada pemberitaan yang ketiga. Dengan demikian, penderitaan Yesus menjadi bagian penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Memahami penderitaan itu secara mutlak membawa manusia untuk dekat dengan Tuhan. Penderitaan diartikan secara baru. Penderitaan tidak lagi menjadi manusia terbuang dan terlempar, melainkan manusia mendapatkan arti yang baru. Tuhan mengajak kita, semua yang menderita, apa saja, termasuk saya, ibu, bapak, saudara-saudari, menderita dalam skala ringan ataupun berat, menyatukan penderitaan kita dengan Tuhan. Karena lewat penderitaanlah hidup kita dimuliakan, hidup kita disucikan, hidup kita mendapat arti yang baru. Manusia tidak bisa lari dari penderitaan. Manusia tidak bisa mengelak dari penderitaan. Sesungguhnya penderitaan menjadi bagian dari hidup kita, karena Kristus sendiri telah mendahului kita dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Kita menyatukan hidup kita secara utuh dengan Tuhan. Bahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, penderitaan, bahkan kematian kita satukan dengan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Karena melalui penderitaan itulah kita mengerti arti salib sesungguhnya. Banyak orang memahami penderitaan sebagai kutukan. Banyak orang memahami penderitaan sebagai yang terbuang dan terasing. Tetapi Tuhan datang melalui sabdanya kepada kita agar kita mampu berjalan bersama Tuhan Yesus sahabat kita. Dengan demikian pula kita mendapatkan arti yang baru, hidup yang baru dalam Tuhan yang membebaskan kita dari kematian, membebaskan kita dari penderitaan, membebaskan kita dari segala macam kesulitan. Tuhan menderita untuk siapa? Tuhan menderita untuk kita. Tuhan menderita untuk dunia yang sementara menderita. Jangan takut, karena Tuhan telah mendahului kita dalam penderitaan. Dia pula mendahului kita dalam hidup yang baru, yakni kebangkitan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami boleh Kau perkenankan menikmati sabda-Mu dengan mendengar dan merenungkannya. Semoga kami dibantu oleh Roh Kudus agar sabda itu meresap dalam hati kami dan kami pun dimampukan menghayatinya sebagai sahabat-sahabat putra-Mu terkasih yang mampu berjalan bersama kami dalam dunia ini, yang mampu mendengarkan penderitaan dan jeritan hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, bangsa dan tanah air kita, provinsi kita, pulau kita, keuskupan kita, terima mereka yang sementara menderita sakit penyakit dan penderitaan lainnya, dilindungi, tuntun, dibimbing, dan disembuhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.